Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, yang telah memberikan kita taufik untuk melanjutkan kajian kita yang qaddarallah, ya, beberapa pertemuan tertunda ya karena ada satu dan lain hal. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian kita di dalam mengkaji risalah ringkas berkaitan dengan amalan jariyah, amalan yang akan pahalanya mengalir ketika seorang telah meninggal. Dan ini sebagaimana yang telah kita katakan, kita lalui, kita lewati penjelasannya, adalah perkara yang sangat penting, ya, perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim yang berakal, seorang muslim yang cerdas. Kenapa? Karena kita hidup di dunia hanya sementara. Ya, kita hidup di dunia sementara. Amalan kita itu apa? Kita rasa sangat sedikit untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kita di dunia ini akan ditanya nanti oleh Allah Azza wa Jalla amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, dan akan ditimbang di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang timbangannya dia amalan baiknya lebih sedikit dari amalan buruknya, maka dia akan sengsara, ya. Karena dia apa? Masuk neraka dulu. Kalau dia muslim, maka dia masuk neraka dulu baru masuk surga. Na'udzubillah. Dan neraka ini perkaranya bukan perkara remeh, ya. Perkara yang sangat menakutkan. Ya, sampai Abu Talib diriwayatkan apa? Mendapatkan azab yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Yaitu azab ringannya ditaruh bara, ya, di bawah kakinya, akan tetapi sampai mendidih ke otaknya. Ini azab yang paling ringan, jamaah rahimakumullah. Bagaimana dengan azab yang syadid, yang besar, azabun alim, azab yang dari neraka jahanam, ya, atau neraka sakar, atau neraka yang semisalnya. Na'udzubillah, ya. Maka kita harus perhatikan. Dan di antara cara untuk kita memberatkan timbangan amalan kita ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal jariyah. Karena kalau kita lihat umur kita, sehari kita beramal gini-gini aja, rasanya tuh seperti apa? Seperti tidak mungkin kita amalannya sangat banyak dan lebih banyak daripada keburukannya. Oleh karenanya seorang muslim yang cerdas, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullah, dia harus memperhatikan amalan-amalan jariyah. Ya, sehingga ketika dia meninggal nanti, tapi pahalanya masih mengalir. Nah, ya, insyaallah ini satu pertemuan ini atau dua pertemuan lagi selesai. Kita ulang sedikit judulnya saja. Amalan yang pertama yang mengandung pahala jariyah adalah ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, dan yang semisalnya yang berbau daripada ilmu agama. Ya, memberi fasilitas untuk mengajar ilmu,
menyokong daripada belajar ilmu agama, memberikan ilmu, baik dia yang mengajarkan atau dia share kajian atau dia share faidah atau dia yang memiliki yang namanya keahlian untuk editing video dan semisalnya, itu adalah amalan jariah. Ya, umur keduanya dia nanti ya ketika dia telah meninggal. Amalan kedua, ijra'un nahr, dia mengalirkan sungai. Yang masuk di dalamnya apa? Seperti PDAM dan yang semisalnya, diarahkan ke tempat-tempat orang tinggal. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ketiga adalah hafrul bar, ya, dia menggali sumur. Apalagi sumur ini lebih kekal, lebih lama biasanya manfaatnya daripada saluran air yang diberikan kepada rumah-rumah orang tinggal. Nah, sebagaimana kemarin telah kita sebutkan dulu ya, ada orang yang dia apa? Masuk surga. Ya, ada orang yang dia masuk surga disebabkan apa? Memberikan anjing yang sedang kehausan. Naam. Dikarenakan apa? Dia memberikan anjing yang sedang kehausan. Cuma karena apa? Memberikan anjing dari sumur yang na'am barakallahu fikum telah dibuat sama orang. Itu hanya sedikit daripada judulnya ya. Adapun materinya ya bisa didengarkan atau bisa dibaca ulang bukunya. Didengarkan ulang atau dibaca ulang bukunya kalau umpamanya ya ada repot juga ya baca ulang. Ya mungkin kalau umpamanya didengarkan ya tafadhol, rekamannya ada. Kemudian amalan keempat, gharsun nakhl, dia menanam pohon. Dan di sini enggak harus pohon nakhl, enggak harus pohon kurma, pohon yang apapun itu yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang lain atau kepada hewan, ya. Apalagi pohon yang ada buahnya. Dimanfaatkan oleh orang, dimanfaatkan oleh burung. Ya, jadi rumah burung dan semisal itu pahala jariah, ya. Dari sesimpel itu kita bisa mendapatkan pahala jariah. Kalau seandainya kita apa? Memikirkannya. Nah, kemudian yang kelima, binaul masajid, membangun masjid. Baik dia membangun atau dia memberikan sokongan berupa semen atau yang semisalnya dari bantuan-bantuan, insyaallah dia mendapatkan pahala jariah daripada naam yang dia lakukan itu. Kemudian berikutnya tibaatul masahif, dia mencetak mushaf atau tidak cuma mushaf, bahkan buku-buku ilmiah, buku-buku kitab para ulama, ya apapun itu, dan dimanfaatkan, dibaca, insyaallah apa? Mendapatkan pahala jariah. Ya kalau mushaf mungkin apa? Mendapatkan pahalanya ketika dibaca saja. Adapun kalau buku-buku ilmiah, buku-buku untuk diajarkan, buku-buku yang penting, yang dia pondasi agama, atau buku yang inti untuk dipelajari, ketika dipelajari mendapat pahala orang yang memberikannya. Dan ketika diamalkan kepada orang-orang yang mempelajari kitab tersebut, dia juga terus mendapatkan pahala. Ajaib, pahalanya lebih lama, pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih ya, kekal insyaallah. Kemudian yang ketujuh, tarbiyatul abna ala shalah, dia mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh. Dan mendidik anak menjadi anak soleh itu ada caranya di dalam agama Islam. Kemudian yang kedelapan, bina'ud dur wa waqfuha. Ini sekarang ya? Yang 8 ya sekarang ya? Ya 8 ya, alhamdulillah. Baik, berarti kemarin yang terakhir tarbiyatul abna ala shalah, ya berarti 2 pertemuan lagi lah insyaallah ya. Membangun atau mendidik anak menjadi anak yang soleh. Insyaallah apa? Akan mendapatkan pahala dari seluruh yang mereka lakukan, dari kesolehan mereka disebabkan kita. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-amalu tsamin, amalan jariah yang ke-8, bina'ud dur wa waqfuha, dia membangun rumah atau tempat untuk belajar, wa waqfuha, serta mewakafkan tempat belajar tersebut, namanya dar, ya, rumah atau tempat belajar. Ya kalau di Yaman, di kata ini digunakan biasanya durul hadis, ya tempat belajar ilmu agama.
Kalau dur itu jamak dari kata darun. Dur jamak dari kata dar. Dur berarti banyak. Kalau satu bagaimana? Dapat juga ya. Dia membangun darul hadis ya, atau darul Quran atau apapun itu tempat untuk dia belajar ya, untuk orang-orang belajar, maka mendapatkan pahala jariahnya. Ya. Selama tempat itu digunakan untuk belajar, dia akan terus mendapatkan pahalanya. Bukan cuma mendapatkan pahala ketika belajar, mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan ketika belajar di situ. Ajaib. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, dimudahkannya kita apa? Untuk mencari yang namanya pahala jariyah. Qala wa qad warada hadzal amalu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah datang amalan ini di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Au baitan libni sabil banahu." Atau rumah untuk orang yang sedang di dalam perjalanan, atau untuk orang yang dia sedang menempuh perjalanan, yang dia apa? Yang dia bangun, ya. Tidak harus menempuh perjalanan. Ya. Apapun rumahnya, apapun tempatnya, yang penting untuk digunakan manfaat, dia akan mendapatkan pahalanya. Fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, fadlu bina'id dur wa waqfiha. Terdapat keutamaan membangun rumah dan mewakafkannya. Untuk apa tujuannya? Liyantafi'a bihal muslimuna, supaya orang muslim dapat mengambil manfaatnya. Memanfaatkan hak, maksudnya dur tersebut. Sawaun kanu min ibni sabil, sama saja yang memanfaatkannya dari orang yang sedang berjalan lagi safar, dia jalan mampir ke tempat yang dia ya bangun, dia mendapatkan pahala insyaallah. Ya, ada orang lagi perjalanan capek neduh di situ, dapat pahalanya insyaallah. Sebagaimana ya dalil yang dikatakan di sini. Autulabil ilmi, atau dia tulabul ilmi, apalagi tulabul ilm. Ya. Tulabul ilm yang mana apa? Manfaatnya nanti bukan cuma buat dia pribadi. Manfaatnya untuk orang lain lagi didakwahkan. Ya. Makanya kemarin Syekh menyebutkan amal jariyah yang paling pertama adalah apa? Mengajarkan ilmu. Karena itulah yang paling afdol. Seluruhnya dari amal-amalan jariyah enggak akan diterima tanpa adanya ilmu. Ya, anak-anak soleh tidak akan menjadi soleh tanpa adanya ilmu. Makanya ilmu yang paling afdol. Makanya gelar talibul ilmi adalah gelar yang sangat afdol. Ya, gelar yang sangat afdol, yang sangat mulia. Dan menjadi talibul ilmi nggak harus kita di pesantren. Ya, nggak harus kita bawa kitab-kitab para ulama. Kita paham bahasa Arab, nggak harus. Ya, talibul ilmi karena bertingkat-tingkat. Ya. Kalau kita dikatakan, kita yang di pesantren ini termasuk anak, ya, apakah kita layak dikatakan thalibul ilmi yang hakiki, yang secara hakikat kita katakan enggak? Karena thalibul ilmi standarisasinya yang hakiki banget, minimal kata para ulama sehari baca 40 lembar, ya, kitab. Ya, dia membaca hadis, dia membaca yang namanya kitab-kitab para ulama, dia memutolaah, ya, dia mengkajinya. Kemudian dia hafalkan daripada matan ilmiah, hafalkan ilmu, hafalkan Quran. Kita nih kalau dari sisi talabul ilmi, talibul ilmi yang hakiki, menurut para ulama kita rasa masih jauh. Ya, yang tingkatannya tinggi. Makanya kita ya jadi ya minimal kalau nggak bisa yang tinggi, yang biasa-biasa aja. Ya, minimal yang biasa-biasa aja. Artinya biasa-biasa aja itu kita masih terus belajar, ya, masih terus apa? Belajar. Nah, awil aitam, atau untuk anak yatim. Nah, Masya Allah, anak yatim apa? Nabi SAW menjamin bagi orang yang dia berbaik dengan anak yatim, nanti di surga fil jannah seperti ini. Memberikan isyarat ya antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, dekat banget. Ajib. Awil aramil, atau untuk janda. Awil fuqara'i wal masakin, atau untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Fakam fi hadzal fi'li minal khairi wal ihsan. Maka betapa banyak sekali dari perbuatan ini kebaikan-kebaikan yang ada dan ihsan-ihsan yang ada.
Ya, ihsan itu sama kebaikan. Ya, na'am. Wa yadkhulu fi hadzal amal, dan masuk juga di dalam amalan yang ke-8 ini binaul mustafsyayat al-amah, membangun rumah sakit umum. Wa waqfu manfaatiha 'alal muslimin, kemudian diwakafkan manfaatnya untuk kaum muslimin. Ajib, apalagi bangun rumah sakit, ya. Bangun rumah sakit, kemudian apa? Di situ ada orang yang berobat, ada orang yang sakit sebabnya sembuh. Yang tadinya tidak bisa sholat jadi bisa sholat lagi. Yang tadinya tidak bisa belajar jadi bisa belajar ilmu. Banyak manfaat. Dan hadzal bab maftuhun lana. Ini perkara-perkara amaliyah yang demikian itu terbuka untuk kita semua. Tinggal kita mau atau enggaknya. Ya, tinggal kita mau atau enggak. Karena kalau kita lihat umur umat Nabi SAW itu mabaina sab'in wa sittin, ya, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau kita lihat umur kita, dan ini bukan patokan yang baku, ya. Ini hanya kebanyakannya. Patokan yang baku nggak bisa dikaitkan dengan angka. Ya, karena betapa banyak orang yang masih kecil tapi dia telah wafat, ya, diwafatkan oleh Allah. Maksudnya santri ketika dengar hadis ini, santai aja lah, saya masih muda. Manfaatkan masa mudanya dengan lalai-lalai. Naudzubillah, ya. Enggak kayak gitu, ya. Dan santri juga, ya, antum nih nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita enggak akan bisa lolos. Kita masih muda, nanti hari kiamat ditanya sama Allah. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Enggak akan bisa bergeser dua kaki kita di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Artinya enggak akan kabur kita dari Allah Azza wa Jalla. Tidak akan bisa lolos kita dari Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 perkara oleh Allah. Ini yang nanya Allah. Ya. Yang nanya Rabbul Alamin. Kalau kita salah di dalam perbuatan yang ditanya sama Allah, maka wassalam. Ya. Jangankan sama Allah, jamaah. Kalau kita salah nih di dunia nih, ya, dalam dunia hukum di dunia Islam ini atau afwan di Indonesia ini, ya. Misalkan polisi gitu, ya. Kita salah nih. Kita tidak punya SIM, tidak bawa SIM, kita nggak pakai helm, ditanya-tanya, kita takut jawabnya. Ini sama polisi yang nanya, ya. Maka bagaimana dengan Rabbul Alamin? Udah gitu di sana tidak ada hari penyesalan, tidak manfaat penyesalan di sana. Itu untuk anak muda, di antaranya apa? An syababihi fima ablah, tentang masa mudanya digunakan untuk mana? Ya. Kemudian yang masa mudanya udah lewat, an umrihi fima afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa. Jadi maksudnya masa muda jangan sampai lalai, masa tua apalagi, ya. Kita harusnya lebih ingat. Maka kita persiapkan, ya, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waqfu manfaatiha al muslimin wa ghairi dzalik min al abniyatil amah, dan yang semisal daripada itu dari bangunan-bangunan untuk manusia secara umum. Faqulu dzalika minal hasanatil 'azimatil lati tajri lil 'abdi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Maka seluruh perkara tersebut termasuk daripada kebaikan-kebaikan yang sangat agung, yang ganjarannya akan mengalir untuk seorang hamba baik ketika dia masih hidup atau ketika dia telah meninggal nanti. Kan yang kita cari sebenarnya yang udah meninggal. Kalau masih hidup, terkadang kita masih bisa beramal, ya. Yang buruk-buruk kita bisa perbaiki, yang kurang-kurang bisa lengkapi. Tapi kalau udah meninggal, wassalam, udah bisa kita lengkapi. Dan penyesalan nggak ada artinya. Dan kita nggak tahu amalan kita udah diterima atau belum sama Allah. Itu masalahnya. Dosa kita pasti diterima, pasti dicatat. Makanya kita sekarang nih, kita cari celahnya di mana yang cocok untuk kita manfaatkan amalan jariah ini. Ya. Wa yadkhulu fihi aidan, dan masuk juga di dalam bab ini man ishtara ardhan wa awqafaha. Dia membeli suatu tanah, kemudian tanahnya diwakafkan. Litakuna maqabira lidafni mauta al-muslimina wa taksilihim wa takfinihim. Tujuannya untuk apa tuh tanah? Untuk dijadikan kuburan kaum muslimin. Ya, di situ kuburan dibangun, kemudian untuk memandikan jenazah, untuk mengkafani jenazah itu juga apa? Ya, menjadi pahala jariyah. Jadi banyak sebenarnya, ya. Tinggal kita pilih kesanggupan kita mana.
Ya. Apakah kita bangun masjid atau kita membantu bangun masjid, ini bukan berarti kita bangun satu masjid ya. Itu orang sangat kaya kalau kayak gitu. Ya mungkin kalau kita nggak sanggup lagi ada open donasi, silakan kita berikan. Ya. Tapi kita lihat ini masjidnya yang aktif yang mana? Yang digunakan untuk ta'lim, digunakan untuk belajar dan semisalnya. Atau kita umpamanya ke saudara kita, ya. Naam. Waqad qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi SAW telah bersabda, man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fihi ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang hafana limayyit, hafara ya, barang siapa yang menggali lubang untuk kuburan mayit. Ya, limayyitin qabran ya, maksudnya man hafara qabran limayyitin, barang siapa yang menggali kuburan untuk mayit. Fa ajannahu fihi, kemudian dia kuburkan di situ ya, maksudnya fa ajannahu akhfahu fil qabr wa dafanahu, dia tutup di situ. Artinya dia pendam, dia kubur di situ dalam-dalam. Ujriya lahu minal ajri ka ajri maskanin uskinahu ila yaumil qiyamah. Maka dia akan diberikan ganjaran ya, seperti ganjaran adanya rumah yang diberikan oleh dia sampai hari kiamat. Seakan-akan dia memiliki apa? Suatu tempat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Fahadal ajrul azim, maka ini adalah pahala yang sangat besar. Fi man dafana akhahul muslimil mutawaffa ya, bagi orang yang mengkuburkan saudara muslimnya yang telah wafat. Fa kaifa biman auqafal arda bikamiliha, maka bagaimana menurut kita dengan orang yang dia sanggup untuk membeli tanah kemudian diwakafkan dengan totalitas secara keseluruhan. Wa qama ala tajhiziha, dan juga dia yang menjadi petugas untuk menyiapkan kuburan tersebut. Liyastafida minha umumul muslimin ya, atau qama ala tajhiziha, dia dia siapkan tempatnya serapih mungkin atau ready mungkin ya. Tajhiz itu artinya jaiz ya. Ya, jaiz itu artinya apa? Sesiap mungkin. Untuk apa? Untuk kaum muslimin secara umum bisa mengambil faedah daripada ya tanah yang digunakan untuk pekarangan kuburan tersebut. Ya, jadi banyak ya jamaah rahimakumullah. Jadi maksudnya daripada bina udur wa auqafha, intinya dia membangun suatu tempat serta diwakafkan tempat tersebut. Ya, kalau udah wakaf ini kita nggak boleh ambil lagi ya. Wakaf, waqfun lillah. Nah, hakadha. Ya demikianlah penjelasan daripada amalan yang ke-8. Intinya apa? Ya di situ kita tidak harus bangun yang megah-megah kalau kita nggak sanggup. Umpamanya misal, kalau umpamanya nggak ada kajian di hari ini segala macam, misalkan ya, ini hanya sebatas contoh ya. Nggak ada tempat mau kajian ini dan itu. Oh mungkin saya siapkan bisa di rumah saya. Ya, misalkan atau di tempat saya yang udah ya lagi tidak terpakai atau bagaimana, ini untuk majelis taklim aja, itu masya Allah mendapatkan pahalanya. Bukan cuma pahala ketika taklim saja, pahala ketika orang mendengar ilmu dan diamalkan, dia juga mendapatkan pahala amalan tersebut. Nah, ini amalan yang ke-8. Kita lanjut ya, masih ada waktunya. Al-amalu tasi', amalan yang ke-9. Al-mautu murabitatan ala thaghur. Ya, dia meninggal dalam keadaan dia menjaga as-sugur, perbatasan. Waqad warada hadzal amalu fi hadits Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu taala anhu inda qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini datang pada hadis Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 ya yang akan mengalir atas mereka pahalanya atau ganjarannya setelah mereka meninggal. Di antaranya disebutkan di sini rajulun mata murabitan fi sabilillah. Seorang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga perbatasan umpamanya
ya negeri Indonesia gitu kan, perbatasan dari mana dijaga sama dia. Itu ketika dia meninggal, kalau ada musuh dan semisalnya menyerang, dia akan mendapatkan ya pahala jariyah. Dari sisi mana ntar kita akan jelaskan. Pahala jariyahnya bagaimana kita akan jelaskan. Fa inna ribata 'ala thubur fi sabilillah li saddil a'da'i wa hirasatil muslimin ya'uddu atau yu'addu minal qarabatil 'azimati 'indallahi 'azza wa jalla. Sesungguhnya menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah. Li saddil a'da, untuk menghalangi musuh-musuh masuk ke negeri kita. Wa hirasatil muslimin, dan dalam rangka menjaga kaum muslimin supaya tenang, supaya aman. Karena di antara nikmat yang sangat besar jemaah itu adalah nikmat aman, ya. Bukan nikmat harta banyak, bukan nikmat sehat, bukan nikmat yang lain-lain. Itu apa namanya? Fara'nya. Asalnya, usulnya adalah aman. Ya, bayangin kalau di Palestina, lihat. Mereka banyak yang kaya dan semisalnya, tapi nggak punya nikmat aman. Susah untuk beramal, susah untuk kajian kayak gini. Ya, seperti di Yaman contohnya, ya, para masyayikh, mereka duduk di depan kayak gini, mereka harus siap nyawa. Ya, makanya ketika ngisi di kiri atau di kanan pasti adanya apa? Hirasah, adanya penjaga, siap AK-47 kapanpun itu. Belum lagi kalau umpamanya syekhnya yang besar senior. Ya, kalau tiangnya ada 20, 10 tiang dijaga. Terkadang syekh yang senior juga apa? Ketika dia sholat didempet. Supaya kalau ada yang nembaknya ke harasah, bukan ke syekhnya. Ya, terkadang ada syekh namanya Muhammad Al-Imam, ini dijaga dengan kaca anti peluru. Dijaga juga di tiang-tiang sama harasah. Padahal di depan setiap pintu itu udah ada pemeriksaan, nggak ada yang boleh bawa senjata. Namanya pengkhianat, nggak ada yang tahu. Ya, asal kita tahu di Darul Hadis Dammai, tempatnya Syekh Mukbil zaman dahulu, ada orang Yahudi yang dia nyamar menjadi salafi, nuntut ilmu di tempatnya Syekh Mukbil kurang lebih 4-5 tahun. Ketika pulang dari negerinya, dia bukan orang Islam sama sekali, tapi Yahudi. Tapi ketika belajar, suruh khutbah bisa, belajar ilmu bisa, ilmunya banyak. Tapi orang Yahudi, ahlul kitab. Dalam rangka apa? Ingin menghancurkan agama Islam. Ya, ingin menghancurkan apa? Agama Islam. Makanya inti daripada nikmat itu nikmat aman. Ya, bukan daripada yang lain. Itu yang lain-lain bonus. Makanya kalau kita punya aman, nah alhamdulillah. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim apa? Ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Nah, maka kita wajib bersyukur. Menjaga di perbatasan yu'addu minal qurbatil 'azimah indallah, termasuk di antara amalan-amalan yang sangat agung, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabatat lahu fadailu adidatun, dan telah mendapatkan ketetapan pahala atau ganjaran-ganjaran keutamaan yang beragam bagi orang yang menjaga perbatasan. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Sulaiman atau Salman Al-Farisi, dari hadis yang diriwayatkan oleh atau yang dikeluarkan oleh Salman Al-Farisi. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Menjaga perbatasan 1 hari 1 malam aja, kata Nabi, itu lebih baik daripada orang puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Allahu Akbar. Kita kadang nggak sanggup puasa, sholat malam sebulan penuh, terkadang nggak sanggup. Ya. Ini cuma sehari, ajib, menunjukkan besarnya pahala seorang yang dia menjaga perbatasan, ya, negerinya masing-masing. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu. Nah, lihat. Kalau dia meninggal, maka amalan yang dahulu biasa dia amalkan itu akan terus mengalir pahalanya. Nah, kita akan baca ya di sini supaya biar lebih bagus kita baca, cukupkan dengan buku aja. Wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan.
ya, rizkinya akan terus dialirkan oleh Allah dan dia aman dari fitnatul kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir di kuburan. Ajib. Ya. Fa'athbata Nabi sallallahu alaihi wasallam lil murabit ala thughur arba'a khasa'isa. Maka di sini Nabi SAW telah menetapkan ada 4 kekhususan untuk orang yang dia menjaga perbatasan negerinya. Al-ula, yang pertama, anna ajra ribati yaumin fi sabilillah khairun min siyami syahrin kamilin wa qiyamihi. Ya, bahwasanya ganjaran seorang yang menjaga perbatasan 1 hari aja di jalan Allah itu lebih baik daripada dia puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Yang kedua, ya, anna ajra hasanatihi allati kana ya'maluha fi hayatihi min salatin wa zakatin wa shiyamin wa birrin wa ihsanin tajri lahu ba'da mautihi. Ajib, ya. Sesungguhnya seluruh ganjaran kebaikannya yang biasa dia lakukan ketika dia hidup, baik dari salat, zakatnya, puasanya, berbakti kepada orang tua dan melakukan perbuatan baik kepada yang lainnya, itu akan terus berjalan, akan terus mengalir bagi dia setelah wafatnya dia. Ini sangat besar, ya. Sangat besar. Dia tidak perlu sholat lagi, tapi apa? Diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti kita jadi TNI di sana. Jangan, ya. Ini bagi orang yang ahli, ya. Ini bagi orang yang telah memiliki apa? Ya, betul-betul kemampuan. Tidak sembarangan kita apa? Mendengar hadis ini langsung kita pergi ke sana. Ya, kita modal pede. Modal hadis ini, hadis Nabi SAW, itu namanya bukan menjaga, ya, tapi apa? Menyerahkan nyawa, itu namanya. Nah, wala tanqati'u idza mata wa huwa murabitun fi sabilillah, dan tidak akan terputus amalannya ketika dia mati dalam keadaan menjaga perbatasan fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa yunammiha Allah Ta'ala wa yudha'ifuha lahu wa huwa fi qabrihi. Allah Azza wa Jalla akan, ya, mengembangkan dan melipat gandakan ganjarannya bagi dia dalam keadaan dia di kuburannya. Allahu Akbar. Ini sangat besar pahalanya. Nah, asalisa, yang ketiga, anna rizqahu sayastamiru alaihi min na'imil jannah ka halis syuhada alladziina qala Allah Ta'ala fihim. Ya, bahwasanya rezeki dia akan terus mengalir bagi dia, ya, min na'imil jannah, yang diambil dari nikmat surga Allah Azza wa Jalla. Seperti keadaannya apa? Para orang-orang yang syuhada, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, ya, tentang mereka. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu menyangka, jangan sekali-kali kalian menyangka orang-orang yang dia dibunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia telah mati, dia telah meninggal dan dia telah berakhir. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ya. Akan tetapi, ya, mereka tetap dalam keadaan hidup di sisi Rabb mereka, dan mereka yurzaqun, diberikan terus nikmat dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya dia seperti orang yang hidup, ya. Seperti kita ketika sholat segala macam dan semisalnya, mendapatkan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa taala. Udah rezekinya dari apa? Nikmat surga. Wa qala Rasulullah SAW, inna arwahasy syuhada fi thairin khudrin ta'aluqu min thamaril jannah. Sesungguhnya arwah orang yang mati syahid fi thairin khudrin. Thairin khudrin ini maksudnya fi thairin min tuyuril jannah launuha akhdar. Ya, di antara burung dari burung-burung yang ada di dalam surga, yang mana warna burung tersebut hijau. Ya, tapi burungnya tidak seperti burung yang kita lihat di dunia ini. Ya, namanya doang apa? Sama burung. Belum tentu apa? Burungnya sama dengan yang seperti kita lihat. Karena kata Nabi SAW, "U'idtu atau a'addallahu lil muttaqin
mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu bibali Adam. Ya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan, menyiapkan nikmat untuk orang-orang yang bertakwa di surganya nanti. Mala ainun ra'at, yang mana tidak pernah dilihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, tidak pernah sedikit pun didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah terbesit sedikit pun bagaimana tentang nikmatnya, ya, nikmat surga Allah Azza wa Jalla. Ya, cuma sama aja namanya, seperti khamar di surga. Ya, bukan khamar yang kayak di sini, bukan. Ya, seperti yang lain-lainnya di surga. Nah, ta'aluqu min thamaril jannah. Nah, yang mana burung tersebut, ya, ta'aluqu, menjaga ruh tersebut. Ta'aluqu maksud tahfadhu tilkal arwah fi hawasil tilkat tuyur, ya. Naam, dijaga di kantung kerongkongan burung tersebut. Min thamaril jannah, maksudnya apa? Min thamaril jannah syajaratul jannah wa thimaruha, termasuk pohon-pohon surga dan thimaruha, buah-buah yang ada di dalam surga. Nah, itu di antara ganjaran orang yang dia mati syahid juga. Naam, itu di antara nikmatnya. Rabi'atu, yang keempat, al-amnu min fitnatil qabr. Dia merasa aman dari fitnah kubur. Dan fitnah kubur ini adalah fitnah yang juga besar, ya. Fitnah yang tidak bisa kita remehkan, ya. Mentang-mentang pertanyaannya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, ya. Tapi menjawabnya itu bukan dengan hafalan. Bukan dengan pemahaman kita, tapi dengan amalan kita, dengan amal soleh kita. Kita tahu nggak siapa Allah? Kita belajar nggak di dunia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu nggak nama-namanya, sifat-sifatnya? Itulah fitnah kubur. Dan fitnah kubur sangat berbahaya. Sampai-sampai salah satu sahabat Nabi SAW itu menangis ketika ziarah kubur. Ya, kalau ziarah kubur, pernah ziarah kubur, ya, menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lainnya, kenapa kamu menangis? Ya, saya sedang memikirkan ketika saya nanti di dalam kubur. Apa kata sahabat yang satunya? Bukankah Nabi SAW telah menjamin kamu, telah memberikan kabar gembira untuk kamu akan dimasukkan ke surganya Allah? Apa kata, ya, sahabat Nabi SAW yang sangat cerdas ini? Betul. Ya, Nabi SAW telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya kita akan dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi tidak pernah sedikit pun memberikan kabar kepada kita aman dan selamat dari fitnah kubur. Ini saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitnah kubur ini bukan remeh, ya. Dijawabnya dengan amalan kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana ma'rifat, pengetahuan kita tentang Rasul SAW, bagaimana tentang agama Islam yang kita amalkan. Dan tidak bisa dijawab dengan selain amalan. Seperti yang konyol yang ada dari, ya, para orang-orang sebelah habaib itu. Ya, mengatakan ya, kalau ditanya nanti sama malaikat Munkar Nakir, siapa Rabbmu? Bilang aja Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa Abdullah Al-Haddad? Man nabiyuk? Abdullah Al-Haddad. Ya Allah. Ini orang banyak yang percaya tapi. Apa agamamu? Abdullah Al-Haddad. Siapa Tuhanmu? Gufron. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tapi banyak orang yang percaya. Mereka mempermain-mainkan yang sebenarnya berbahaya. Ya. Kalau umpamanya nanti ditanya sama malaikat penghuni kubur, bilang aja pengikutnya Mbah Fulan. Ini yang berbicara adalah doktor lulusan Ummul Qura. S1, S2, S3 di Ummul Qura. Ya, di antara dosen pembimbing disertasinya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, muhaddits besar yang masih hidup zaman sekarang, yang sudah sangat tua. Tapi namanya hidayah kayak gitu, ya. Nah, jadi kayak gitu. Wahia fitnatu soal al-malakain, ya, ada fitnah ditanya oleh dua malaikat. Lil abdi fi qabrih, untuk para hambanya seluruhnya di dalam kubur. Kata Nabi dikecualikan ini menunjukkan spesial, ya.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul mayyit yuhtamu ala amalihi illal murabit. Setiap orang yang telah meninggal maka ditutup catatan amalannya, enggak akan dicatat lagi pahala amalannya kecuali orang-orang yang dia menjaga perbatasan kemudian meninggal. Fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya amalannya dia akan terus berkembang sampai hari kiamat nanti. Wa yu'ammanu min fathanil qabr, dan dia akan dibebaskan dari fitnatul qabr. Kita selesaikan dikit lagi ya. Wa inna mimma yaltahiqu fi bihadzal bab, dan di antara yang bisa kita kategorikan yang masuk dari bab ini adalah man yujahidu bimali. Kalau ada orang yang dia bermujahadah, berjihad dengan hartanya. Mungkin dia enggak bisa berjihad dengan senjata, enggak pernah megang senjata, enggak pernah nembak senjata, maka dia jihad dengan hartanya kalau dia punya. Allah mungkin azan dulu. Ilahuna alhamdulillah ya rabbil. Bismillah, kita lanjutkan sedikit dikit lagi selesai bab yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala. Jadi antara perkara yang dapat kita kelompokkan di dalam bab ini adalah seorang berjihad dengan hartanya. Kalau dia tidak mampu untuk bersenjata, untuk berada di ribat, di perbatasan suhur, maka kita memberikan sokongan harta dan yang semisal. Fa yatasaddaqu fi sabilillah, dia bersedekah di jalan Allah. Wa yatasaddaqu fi awjuhi i'dadil quwwah wal itad lil junudil qa'imin ala himayati diyaril muslimin. Dan dia bersedekah di dalam bentuk i'dadil quwwah, menyiapkan yang namanya kekuatan, wal itad yang namanya peralatan lil junudil qa'imin ala himayati diyaril muslimin, untuk para tentara yang mereka menegakkan himayah, penjagaan diyaril muslimin, negeri-negeri tempat yang Islam, kaum muslimin. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man jahaza ghaziyan fi sabilillah, barang siapa yang dia membantu persiapan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Min ghairi an yanqasa min ajril ghazi syai'an, tanpa mengurangi ganjaran orang yang berperang sedikit pun. Lanjut. Al-amal ashir, amalan yang ke-10, as-shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Ini yang terakhir ya. Waqad waradat fi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah yang dikeluarkan oleh kaum muslimin dari hartanya fi sihhatihi, pada sehatnya dia, wa hayatihi, ketika dia masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mauti, akan mengikuti dia, menyertai dia setelah dia meninggal nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam illa min shadaqatin jariyah, tidak terputus kecuali sedekah jariyah yang dikeluarkan. Wal maksud bis shadaqah jariyah, yang dimaksud daripada sedekah jariyah adalah al-umurul lati yatasaddaqu bihal muslimu wa yabqal intifa'u biha mustamiran muddatan tawilatan. Perkara-perkara yang disedekahi oleh kaum muslimin, oleh orang yang muslim, dan manfaatnya terus berlanjut dalam waktu yang lama. Bukan waktu yang sebentar waktu yang lama. Fayajri ajruha lil mutasaddiq, maka ganjarannya akan terus berjalan bagi orang yang bersedekah tersebut. Madama aslu shadaqah baqiyan wa yuntafa'u bihi, selama sedekahnya dia masih ada dan masih dimanfaatkan. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk daripada bab sedekah jariyah adalah waqful aradi, dia mewakafkan tanah, wal binayat, dia mewakafkan yang namanya bangunan-bangunan, masuk yang tadi lil manfaatil amah, untuk manfaat kaum muslimin, kal mustafsyayat wal madaris wal masjid, seperti rumah sakit, seperti tempat belajar, seperti masjid. Wa kadza waqful masahif wal kutub al ilmiyah lil qiraah wal intifa', dia mewakafkan mushaf, kitab-kitab ilmiah untuk membaca dan untuk
ya diambil manfaatnya. Umpamanya ada seorang yang dia memang mengajar misal gitu ya, maka kita apa? Sebagian Anda temui kayak gitu. Ada seorang ikhwan ya kita temui. Ya kalau umpamanya dibutuhkan kitab silakan tafadhol. Ya siapa tahu kita bisa memberikannya. Ini di antara bentuk kesemangatan dia untuk mendapatkan amalan soleh, amalan jariah. Dia nggak bisa ngajar mungkin, dia nggak bisa di masjid, tapi dia bisa untuk memberikan manfaat yang demikian. Waqful abair wa nahwi, dia mewakafkan sumur dan yang semisalnya min aujuhi saqil malin nas wad dawab, ya, dari bentuk-bentuk apa? Memberikan air kepada manusia dan kepada hewan-hewan yang ada. Wa ghairi dzalik, dan semisal daripada itu minas shadaqat wal awqaf allati takunu manfaatuha mustamirah, dari sedekah-sedekah dan wakaf-wakaf yang manfaatnya selalu ada, ya, terus ada dan terus berkelanjutan. Indahuna, kita cukup sampai di sini dulu. Ini amalan yang terakhir, insyaallah ya. Pekan depan tanggung banget ya, tinggal selembar. Pekan yang depannya lagi maksudnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan ini satu lembar lagi di pekan yang atau pertemuan yang akan datang. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah khairan katsira. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.